sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan tujuan harapan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Faktor tersebut diantaranya: yang pertama, faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan, bahwa setiap anak memiliki tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak sama. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigm, and Feasibility menjelaskan bahwa kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara dipandang sebagai dua hal yang hampir sama atau mirip. Oleh karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Dalam rasional, pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama, tantangan internal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana, prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Dalam proses pembelajaran sebagai berikut. 1. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. 2. Dari satu arah menuju interaktif. 3. Dari isolasi menuju lingkungan jejaring. 4. Dari pasif menuju aktif menyelidiki. 5. Dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. 6. Dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. 7. Dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan. 8. Dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. 9. Dari alat tunggal menuju alat multimedia. 10. Dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif. 11. Dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. 12. Dari usaha sadar tunggal menuju jamak. 13. Dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. 14. Dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. 15. Dari pemikiran faktual menuju kritis. 16. Dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. 4. Penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan,
Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. 5. Pendalaman dan perluasan materi. Perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Itulah penjelasan materi pengembangan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Terima kasih.